Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 12. Saya Muhammad Abi Rizky, di samping saya ada Rivaldi, dan di depan saya ada Taskia. Kami dari kelompok 12 ingin memperkenalkan proyek kami yang bernama Praktek Plus. Seringkali pencatatan jadwal dokter, pendaftaran pasien, dan pengelolaan antrian masuk dilakukan secara manual yang tentunya memakan waktu dan rentan kesalahan. Untuk itu, kami hadir dengan Praktek Plus, sebuah aplikasi manajemen jadwal klinik berbasis command line interface yang dirancang untuk memudahkan admin, dokter, dan pasien mengelola semua kebutuhan penjadwalan. Oke, kita langsung saja. Di sini yang pertama ada halaman menu utama, di mana di sini terdapat 4 opsi pilihan. Yang pertama yang login, yang kedua registrasi yang dikhususkan untuk pasien, lalu ketiga keluar aplikasi, dan yang keempat itu bantuan yang memudahkan pengguna baru untuk mengetahui aplikasi ini berjalan seperti apa. Untuk penjelasan admin akan saya alihkan kepada Rivaldi. Oke guys, jadi di menu pertama ini kita ada di menu admin. Di sini kita username-nya secara default ya, yaitu ada admin dan passwordnya ada admin 123. Di enter, langsung di enter saja. Dan di sini terdapat 7 menu. Jadi yang pertama kita langsung saja ke menu yang pertama, klik 1. Dan di sini terlihat inputan dari dokter yang ada di menu dokter. Dan yang kedua ada menu tambah jadwal dokter. Jadi langsung saja kita ke menu yang kedua. Misalkan kalau si dokternya tidak bisa menambahkan jadwal dia sendiri, jadi si dokternya itu bisa request ke admin. Jadi kita langsung saja misalkan dokter Budi dengan klik nomor 2. Di si dokter Budi ini merequest untuk dia itu pengen praktik di hari Rabu. Diklik 3. Dan dia mau misalkan mulainya dari jam 12.00. Di enter, dan dia misalkan prakteknya mau 2 jam saja, berarti sampai jam 14.00. Dan beliau kuotanya gak mau banyak-banyak, misalkan dia hanya pengen 2 pasien saja karena beliau masih ada kesibukan lain. Dan sukses. Jadi kita lanjutkan lagi. Dan untuk selanjutnya kita pergi ke menu edit jadwal dokter. Di menu edit jadwal dokter ini kita bisa mengedit dari jadwal yang tadi diinputkan oleh si admin maupun oleh si dokter. Jadi kita bisa klik saja dengan nomor 3. Kita masukkan saja misalkan mau mengedit jadwal dari dokter Budi dengan ID yang di hari Rabu dengan J008. Di enter. Nah, di sini terlihat kalau sebelumnya itu kan di hari Rabu. Di sini ada keterangan bahwa beliau ini prakteknya di hari Rabu. Dan di sini kita bisa pilih kembali, pilih hari Rabu atau nomor kosongkan jika tidak berubah. Dan misalkan kita ganti ke hari Jumat dengan mengklik nomor 5. Langsung di enter. Dan jam mulainya mau diganti atau dirubah bebas. Dan di sini kita bebas mau mengubah jadwal itu sendiri ataupun enggak. Kalau jamnya tidak mau diubah, kita kosongkan saja, di enter, dan perubahan jadwal pun berhasil. Jadi kita langsung saja ke menu selanjutnya. Tadi di edit jadwal dokter, yang selanjutnya kita pergi ke hapus jadwal. Kita klik 4 saja. Mau menghapus dokter Rival ya. Karena katanya di sini dia mau praktek home advice itu hanya ini ya. Contoh ini aja. Mohon maaf. 07. Kita enter. Oh guys, ternyata di sini terdapat error. Itu bukan hanya error semata karena kita di sini prosedurnya kalau misalkan si dokter mau menghapus jadwalnya, beliau itu harus membereskan dulu pasiennya atau melakukan konsultasi pasien itu sendiri. Kita pergi ke menu selanjutnya itu lihat data pasien di nomor 5. Nah, di sini terlihat. Yang selanjutnya ada lihat pendaftaran konsultasi. Ini melihat pasien siapa saja yang mau melakukan pengobatan ataupun konsultasi terhadap dokter. Langsung saja. Nah, di sini terlihat ada yang terdaftar dengan antrian 1 dan juga ada yang dibatalkan. Kita langsung saja ke menu selanjutnya yaitu lihat statistik klinik. Nah, di sini terlihat statistik dokter dengan total dokter 5 dan pasien 3, dan total jadwal itu 10, dan total pendaftaran aktif cuma 2. Dan kita kembali ke menu, dan kita kembali lagi ke menu yang utama. Oke, baik, selanjutnya untuk yang
kedua yaitu untuk fungsi dokter. Baik, pertama-tama pada menu utama kita pilih pilihan satu dulu yaitu login. Nah, selanjutnya kita masukkan username, misalnya di sini Dr. Andi. Nah, selanjutnya untuk passwordnya itu dokter 123. Nah, di sini pertama di sini ada 4 menu. Yang pertama ada lihat jadwal praktik. Nah, kita masuk ke pilihan menu pertama dulu. Nah, di sini kita dapat melihat jadwal praktik Dokter Andi tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke menu yang kedua, yaitu tambah jadwal praktik dokter. Nah, di sini jika kita sudah masuk menu tersebut, di sini akan terdapat hari, jam mulai dan jam selesai yang sama dengan pada menu admin. Nah, selanjutnya untuk menu yang ketiga yaitu edit jadwal praktik dokter. Di sini juga sama dengan pada menu admin, yaitu dapat mengedit jadwal praktik. Untuk yang keempat yaitu dapat melihat pasien yang terdaftar. Di sini juga sama dengan pada menu admin, yaitu dokter dapat melihat pasien terdaftar pada jadwal dokter tersebut. Kita kembali ke menu utama, yaitu pencet keluar. Oke, di sini kita kembali login. Di sini kita akan login sebagai pasien, di mana username-nya itu pasien, selanjutnya password-nya itu pasien 123. Yang pertama ada lihat semua jadwal dokter. Di sini sama dengan pada menu admin. Nah, di sini juga kita dapat mencari jadwal dokter. Nah, jika kita ingin mencari jadwal dokter, kita dapat melakukan beberapa kriteria pencarian. Yang pertama, berdasarkan nama dokter. Yang kedua, berdasarkan spesialisasi dan berdasarkan hari. Baik, di sini misalnya kita masukkan spesialisasinya yaitu umum. Nah, di sini akan terlihat dari hasil pencarian tersebut. Nah, di sini selanjutnya ada menu mendaftar konsultasi. Nah, untuk mendaftar konsultasi akan terdapat jadwal praktek dokter tersebut, dan di sini kita dapat memilih jadwal mana yang akan kita daftar. Selanjutnya yaitu ubah atau batalkan pendaftaran. Baik, di sini akan terlihat jadwal pendaftaran aktif. Nah, misalnya kita akan membatalkan untuk yang jadwal Dr. Rival, maka pendaftaran berhasil dibatalkan. Lalu kita klik enter untuk melanjutkan ke menu sebelumnya. Nah, di sini untuk yang menu yang terakhir, yaitu ada lihat status pendaftaran. Nah, di sini sebelumnya kita sudah mendaftarkan 3 jadwal dan kita sudah membatalkan 2 praktik dokter. Nah, selanjutnya kita kembali ke menu awal. Dan kita klik keluar untuk kembali ke menu utama. Baik, sekian dari saya alihkan kembali ke Rivaldi. Oke guys, jadi program yang kami buat itu terbangun atau terstruktur dari 4 algoritma dasar. Yang pertama itu ada algoritma list dan dictionary. Itu menjadi sangat penting karena kita menggunakan data CSP. Jadi algoritma kedua itu ada linked list. Linked list ini untuk menampilkan di data-data yang ada di CSP sendiri. Dan selanjutnya ada queue atau antrian. Si queue ini digunakan untuk mengorganisir atau mengantrikan dari si pasien menginput untuk konsultasi ke dokter. Algoritma selanjutnya itu ada OST atau Web User Tree. Algoritma ini digunakan untuk memfasilitasi jika si pasien ingin mencari dokter itu dari rumah spesialis maupun dari si kode dan si kode kerja dari dokter sendiri. Baik teman-teman, itulah aplikasi Praktek Plus yang menjadi proyek dari mata kuliah Algoritma dan Struktur Data kelompok kami, yaitu kelompok 12. Terima kasih yang telah menonton dari awal sampai akhir. Kami sangat terbuka untuk masukan, saran, agar aplikasi Praktek Plus ini dapat berkembang menjadi lebih baik lagi. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.